Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selma Albidel Farisa. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Universitas Syahkuala angkatan 2022. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih malnutrisi itu dan juga solusinya. Nah, jadi jangan sampai lewatkan video kali ini ya. Nah, jadi malnutrisi adalah suatu keadaan, kekurangan atau kelebihan asupan energi, protein, dan zat gizi lain yang dikarenakan kebiasaan makan atau pola makan yang tidak tepat. Nah, kondisi ini bisa terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada terlalu sedikit asupan nutrisi dan juga ada terlalu banyak nutrisi atau overnutrition. Nah, biasanya malnutrisi ini menyerang anak-anak maupun lansia. Namun, perlu diketahui bahwa malnutrisi itu tidak memandang usia manapun. Dia bisa terjadi pada bayi, balita, anak-anak, bahkan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, dampak dari malnutrisi ini juga sangat mempengaruhi kesehatan seseorang yang dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi tertentu. Nah, bahkan ada juga beberapa kasus yang menyebutkan bahwa malnutrisi ini juga dapat mengancam jiwa seseorang loh. Nah, jadi setelah mengetahui apa itu malnutrisi, jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa terkena malnutrisi itu? Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa malnutrisi ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada macronutrient undernutrition, yang mengartikan bahwa seseorang itu mengalami kekurangan zat gizi makro, yaitu seperti lemak, protein, dan juga karbohidrat. Lalu yang kedua ada micronutrient undernutrition, yang dimana kondisi ini mengartikan bahwa seseorang itu mengalami kekurangan zat gizi mikronya seperti vitamin dan juga mineral. Lalu yang ketiga ada macronutrient overnutrition, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kelebihan zat gizi makronya seperti kelebihan protein, lemak, dan juga kelebihan karbohidrat. Lalu yang terakhir ada micronutrient overnutrition, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kelebihan zat gizi mikronya seperti kelebihan vitamin dan juga kelebihan mineral yang berasal dari suplemen. Lalu kemudian kita akan memasuki apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi zat gizi buruk seseorang. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, yang dimana faktor lingkungan ini seperti lingkungannya perkarangan rumahnya yang tidak bersih, lalu tidak adanya air bersih atau penggunaan air yang buruk, lalu tidak ada saluran penampungan limbah, dan juga masalah kepadatan penduduk yang dapat mengakibatkan penyebaran kuman patogen dengan cepat. Nah, lalu yang kedua itu ada faktor ekonomi, yang dimana pada negara-negara yang masih berkembang itu rata-rata penduduknya itu berukuran kecil atau lebih pendek. Hal ini karena penyediaan pangan itu tidak sesuai sama kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, contohnya bisa dilihat dari pada negara-negara berkembang, orang yang berpenghasilan lebih sedikit itu susah untuk menyediakan pangan sesuai dengan kebutuhan diperlukan oleh tubuhnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada faktor sosial dan budaya. Nah, contohnya itu adalah anak-anak yang terlahir di lingkungan yang tidak stabil itu akan lebih rentan terkena penyakit kurang gizi. Lalu indikator lainnya seperti kepadatan penduduk, pola kegiatan penduduk, lalu ada jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran itu menjadi faktor sosial dan budaya. Lalu tingkat pendidikan juga termasuk ke dalam faktor ini. Nah, karena tingkat pendidikan itu berhubungan dengan status gizi, karena dengan meningkatnya pendidikan seseorang, kemungkinan akan meningkatkan pula pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Nah, yang terakhir itu ada faktor religi atau kepercayaan seseorang juga berperan dalam
status gizi masyarakat. Nah, contohnya itu tabu mengonsumsi makanan tertentu pada kelompok umur tertentu. Nah, yang sebenarnya padahal makanan tersebut itu mengandung gizi yang sangat baik. Nah, contohnya itu seperti ibu hamil yang tabu mengonsumsi ikan karena ada kepercayaan yang mengatakan tidak boleh mengonsumsi ikan bagi ibu hamil di agama mereka. Itu salah satu contohnya. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah gizi salah atau malnutrisi, yang dimana sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Nah, lalu gejala apa sih yang ditimbulkan seseorang apabila dia mengalami malnutrisi? Nah, itu bisa dapat dilihat dari berat badan yang rendah, rambutnya mudah rontok, lalu dia selalu merasa kedinginan, lalu bisa dilihat dari tubuhnya. Nah, sedangkan gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang mengalami kelebihan nutrisi itu bisa dilihat dari kelebihan berat badan, lalu ada tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, dan juga penyakit jantung. Nah, setelah kita mendengar gejala-gejala yang ditimbulkan apabila seseorang itu mengalami malnutrisi, baik kekurangan nutrisi maupun kelebihan nutrisi, itu dapat diatasi dengan berbagai cara. Nah, solusi terkait pencegahan malnutrisi bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Seperti pada kekurangan nutrisi itu bisa diatasi dengan pemberian asupan makanan yang bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, pada anak-anak, malnutrisi ini bisa diatasi dengan berbagai cara. Nah, contohnya itu pada bayi itu bisa diberikan ASI eksklusif yang memiliki segudang manfaat untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak. Nah, kemudian malnutrisi ini bisa diatasi dengan pemberian nutrisi yang cukup dalam jumlah seimbang pada anak. Nah, seperti makanan yang mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, serat, dan juga mineral. Nah, aneka nutrisi tersebut bisa diperoleh dari berbagai jenis makanan yang bergizi. Nah, seperti biji-bijian, telur, sayuran, ikan, daging, dan juga kacang-kacangan, lalu ada buah, susu, dan produk olahan lainnya, termasuk keju dan juga yogurt. Nah, lalu solusi apabila seseorang mengalami kelebihan nutrisi itu bisa dilakukan dengan cara menurunkan berat badan. Nah, selain itu juga seseorang yang mengalami kelebihan nutrisi itu juga perlu mengontrol asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya agar kondisi kesehatan tubuh itu tetap optimal. Nah, pada kasus yang berat, malnutrisi pada anak umumnya itu perlu ditangani dengan terapi gizi dari dokter atau bantuan medis. Nah, untuk mencukupi asupan gizi yang mengalami malnutrisi atau anak yang susah makan karena kesulitan menelan, itu dokter dapat memberikan asupan gizi melalui selang yang dipasang dari hidung menuju ke lambung atau yang disebut dengan NGT. Nah, melalui selang inilah dokter dapat memberikan susu, air minum, dan bubur untuk memenuhi kebutuhan asupan energi atau kebutuhan kalori cairan pada anak. Nah, selain itu juga dokter biasanya untuk menangani masalah malnutrisi pada anak itu pada dunia medis itu menggunakan selang infus, di mana jika itu diperlukan. Nah, untuk mencegah malnutrisi pada anak itu sebaiknya orang tua memilih makanan yang bergizi dan juga seimbang untuk anaknya, yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau, praktis diberikan, dan mengandung yodium, di mana makanan tersebut juga penting untuk mencukupi asupan gizi anak sehari-hari. Nah, jadi itu dia beberapa materi pembahasan kita pada kali ini terkait malnutrisi dan juga solusinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.